bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Baik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Pertanyaannya, benar apa tidak bahwa Prabowo bisa menyelesaikan sampai 2029? Bukan karena aktivis, bukan karena pemberontakan, tetapi karena faktor ekonomi yang semakin melemah. Fenomena Pati menaikkan pajak PBB yang diikuti, yang disertai dengan beberapa kabupaten lainnya, Banyuwangi, Jombang, Cirebon, dan sebagainya. Ini jangan dilihat sebagai fenomena daerah. Ini adalah cerminan bahwa kita sudah masuk krisis fiskal. Awal Februari, Sri Mulyani sudah tahu bahwa akan ada krisis di dalam kita punya keuangan. Terima kasih Mas Hersu. Selamat malam, salam sejahtera. Kita berharap bahwa Prabowo dapat menyelesaikan 2002 sampai 2029. Pertanyaannya, benar apa tidak bahwa Prabowo bisa menyelesaikan sampai 2029? Bukan karena aktivis, bukan karena pemberontakan, tetapi karena faktor ekonomi yang semakin melemah. Fenomena Pati menaikkan pajak PBB yang diikuti, yang disertai dengan beberapa kabupaten lainnya, Banyuwangi, Jombang, Cirebon, dan sebagainya. Ini jangan dilihat sebagai fenomena daerah. Ini adalah cerminan bahwa kita sudah masuk krisis fiskal. Awal Februari, Sri Mulyani sudah tahu bahwa akan ada krisis di dalam kita punya keuangan. Oleh karena itu, pada awal Februari, Sri Mulyani mengatakan, dengan pertama adalah memotong transfer ke daerah, sebesar 50 triliun dan kemudian diikuti dengan yang lainnya. Jadi transfer ke daerah ini dengan sengaja krisis fiskal pusat diserahkan kepada daerah. Lalu kemudian Sri Mulyani mengatakan daerah kalau bisa cari uang sendiri. Bagaimana daerah bisa mencari uang sendiri? PAD itu yang paling besar cuma PBB. Dan mungkin pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu yang gampang, yang mudah sekali untuk mengisi kas negara agar bisa memenuhi operasional dari pemerintahan daerah, maka dinaikkanlah pajak daerah, pajak bumi dan bangunan. Tapi pertanyaannya, bahwa menaikkan pajak bumi dan bangunan kita bisa mengerti. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai 250%? Kenapa sampai 400%? Kenapa bisa sampai 1000%? Ini tidak normal. Dan ini terjadi hampir di banyak daerah.
Jadi saya menduga bahwa di sini ada penggebosan, bahwa di sini ada kesengajaan, bahwa dipicu daerah itu ada kerusuhan atau setidak-tidaknya ketidakstabilan untuk memicu kegaduhan-kegaduhan yang sudah terjadi di Kabupaten Pati. Per Juni 2025, semester pertama, penerimaan negara kita perpajakan cuma 895 triliun. Pembayaran bunga pinjaman 398 triliun. Artinya apa? Artinya 40% dari penerimaan perpajakan untuk bayar bunga. Ini akibat 10 tahun Jokowi dengan utang yang sangat ugal-ugalan. Dengan rasio pajak, dengan beban bunga 40%, tidak mungkin bisa survive. APBN atau fiskal kita tidak mungkin bisa survive. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat fenomena daerah ini harus diwaspadai benar-benar. Bang Syaganda, ingat bahwa ini adalah ada satu juga setting juga. Ya, jadi mengendarai krisis fiskal untuk kepentingan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Yang kedua, yaitu moneter. Utang Indonesia, utang luar negeri Indonesia itu semakin lama semakin besar dan dimotori oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Kenaikan utang luar negeri Bank Indonesia dalam 5 tahun naik 950%. Dari 2,8 triliun menjadi sekarang ini hampir 28 triliun. Ekonomi Indonesia, swasta sudah tidak dipercaya. BUMN sudah tidak dipercaya. Malah utang luar negeri dari BUMN berkurang. Dan di switch oleh karena itu Bank Indonesia masuk ke pasar valuta, utang luar negeri. Bank Indonesia dan pemerintah. Kenaikan utang luar negeri sangat luar biasa dan menekan kurs rupiah. Jadi kurs rupiah ini hanya tergantung dari, bahasa saya adalah doping dari utang luar negeri. Ketika utang luar negeri terhenti, rupiah pasti kolaps. Dan dengan adanya krisis fiskal ini akan bersinergi dengan nantinya akan ada krisis moneter. Dan kalau krisis moneter ini sampai terjadi, krisis moneter adalah ketika investor asing menahan utangnya tidak masuk lagi atau bahkan menarik utangnya ke luar negeri, ke negara asalnya. Dan di situ niscaya akan terjadi krisis valuta, krisis moneter, dan berkembang menjadi krisis ekonomi. Kapan itu akan terjadi? Bisa mendadak. Krisis fiskal sudah terjadi tahun ini, krisis moneter bisa saja terjadi tahun depan. Dan kalau berkembang itu, ini akan cepat sekali. Bagaimana solusinya? Saya tidak berpretensi untuk bisa memberikan solusi. Tapi satu hal adalah solusi yang sudah pasti, ya jauhkanlah Prabowo, kubu Jokowi itu, dan serta antek-anteknya. Terima kasih. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Baik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Pertanyaannya, benar apa tidak bahwa Prabowo bisa menyelesaikan sampai 2029? Bukan karena aktivis, bukan karena pemberontakan, tetapi karena faktor ekonomi yang semakin melemah. Fenomena Pati menaikkan pajak PBB yang diikuti, yang disertai dengan beberapa kabupaten lainnya, Banyuwangi, Jombang, Cirebon, dan sebagainya.
ini jangan dilihat sebagai fenomena daerah. Ini adalah cerminan bahwa kita sudah masuk krisis fiskal. Awal Februari, Sri Mulyani sudah tahu bahwa akan ada krisis di dalam kita punya keuangan.